Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani wa akhwati fi din, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani dimanapun berada, dan para pendengar GAM TV yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Azza wa Jal. Pada subuh yang barokah ini kita kembali bisa dimudahkan Allah, bisa menghadiri salah satu hidangan dan jamuan yang Allah berikan kepada kita, yaitu ibadah fardu subuh. Dan kemudian kita nikmati sejenak pesan-pesan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita dan bermanfaat dalam perjalanan kita. Salat dan salam selalu kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, dan seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya. Ikhwafillah, pagi ini kembali kita melanjutkan bagian yang ke-6 pada bab yang ke-24 yang berkaitan tentang sihir, yaitu al-a'mal al-syaitaniyah, perbuatan-perbuatan yang diikutkan oleh syaitan. Pagi ini kita melanjutkan dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada halaman 203 dari sahabat Jundub. Ya, beliau mengatakan wan Jundub marfu'an. Ya, marfu' haddus sahiri darbuhu bis-saif. Haddus sahir darbuhu bis-saif. Rawahu at-Tirmidzi. Hukuman bagi tukang sihir itu dipukul, ya, di sini, atau dibunuh dengan pedang. Ya, dibunuh dengan pedang. Nah, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Wa qala, Imam Tirmidzi mengatakan as-sahihu annahu mauquf. Jadi bukan marfu' tetapi as-sahihu annahu mauquf. Ya, sampai kepada sahabat saja. Wa fi sahihi al-Bukhari an Bajalah ibn Abadah qala, dia berkata, ya, kataba Umar bin al-Khattab, Umar bin Khattab menulis, aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Bunuhlah pada setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Ya, penyihir laki-laki dan perempuan itu dibunuh, kata Umar. Ya. Kemudian disebutkan oleh Bajalah, qala faqatalna thalasa sawahira. Maka kami bunuh 3 orang tukang sihir. Lalu kemudian dalam wasahha an Hafsah, ini yang ketiga dalilnya, datang hadis sahih dari Hafsah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, saudarinya Umar, annaha
amarat biqatli jariyatin laha saharatha, yang menyuruh untuk membunuh seorang jariyah yang telah menyihirnya, seorang budak wanita ya yang telah menyihirnya. Faqutilat, dan dia dibunuh. Wa kadzalika sahha an Jundub. Qala Ahmad, nah Imam Ahmad berkata, an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad berkata tentang 3 sahabat yang meriwayatkan tentang hadis yang berkaitan dengan sihir ini, yaitu Umar bin Al-Khattab, Hafsah saudarinya, dan Jundub. Nah, ikhwafillah, kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan tentang apa yang barusan kita baca. Qala haddus sahir makna'u uqubatuhu, hukuman yang diberikan kepada tukang sihir, darbuhu bisayf, itu dibunuh dengan pedang atau dipancung gitu ya. Subhanallah, inilah jadi artinya bukan main-main. Babnya adalah tukang sihir dan dukun itu adalah perusak dari agama ini. Dukun, para dukun dan tukang sihir itu adalah perusak daripada syariat yang mulia ini. Oleh ikhwafillah, di dalam syariat Islam sendiri, kita akan sempurnakan nanti penjelasan ini dengan beberapa tulisan para ulama. Kemudian darbuhu bisayf ay qataluhu, dibunuh. Ruya darbuhu ay bilha, darbuhu bisayf atau bitta darbatun bisayf, itu boleh. Yes, ad-dus sahir darbuhu bisayf atau darbatun ya bisayf. Mauqufun artinya min qalamis sahabah, seperti mana yang disebutkan tadi marfu'an. Artikel marfu itu hadis yang tersambung kepada Rasul, adapun mauquf hanya sampai pada sahabat saja. Maka kata Tirmidzi di dalam komentar beliau, as-sahih annahu mauquf. Apa arti mauquf? Annahu min kalamis sahabiyyi la min kalamin nabi. Mauquf itu adalah perkataan Nabi, perkataan sahabat, dan bukan perkataan Nabi SAW. Kalau marfu' baru sampai ke Nabi, adapun mauquf hanya berhenti pada sahabat saja. Naam, an thalathatin min ashabi Rasulillah, 3 sahabat Rasul. Siapa mereka yang meriwayatkan ini? Umar, Hafsah, dan Jundub bin Abdullah. Munasabatul athari lil bab. Ikhwafillah, ketersesuaian athar, karena athar itu adalah dari para sahabat ya. Kalau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, athar dari Jundub ini dengan bab yang sedang kita baca itu apa ketersesuaiannya? Anna fiha ya bayan haddis sahiri bi annahu al-qatl. Di dalam athar ini dijelaskan, ada 3 athar di sini ya, dijelaskan bahwa hukuman tukang sihir itu dibunuh. Mimma yadullu ala idhami jarimatis sihir wa annahu minal kabair, yang menunjukkan besarnya dosa sihir ini. Di tukang sihir itu dosanya besar ya, dan termasuk minal kabair. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah, ma yustafadu minal athar, apa yang bisa kita simpulkan dari athar ini, faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bayanu haddis sahiri wa annahu yuqtal wa la yustatab. Jadi penyihir laki-laki dan perempuan itu kalau terbukti dia dibunuh, wala yustatab, dan tidak diminta dia taubat. Artinya kalau terbukti dia pengsihir, sudah dijatuhkan hukuman, tidak diminta dia untuk bertaubat, wala yustatab ya. Yang kedua, wujudu ta'atis sihir fil muslimin ala ahli Umar fa kaifa biman ba'da. Ternyata perilaku sihir ini sudah ada sejak zaman Umar, bukan mainan baru ya. Zaman Umar sudah ada, sampai ya, bagaimana kondisinya setelah Umar dan hari ini tentu akan banyak lagi.
Tapi ikhwan fillah, saya akan lengkapi beberapa penjelasan para ulama ya di dalam bab ini. Kalau kita berbicara misalnya, apakah tukang sihir itu kafir? Dengan pertanyaan kedua, apakah dia harus dibunuh? Dua hal yang harus dibedakan hukumnya, ya kan? Hukum sihir, apakah dia kafir? Maka di sini ada perbedaan para ulama. Pendapat pertama, ya, tukang sihir itu kafir. Tukang sihir itu kafir. Hukum orang pelaku sihir itu kan, maka apakah dia kafir atau tidak? Pendapat pertama, na'am, dia kafir. Hal ini mayoritas para ulama, ya, dia orang yang tukang sihir itu kafir. Mayoritas para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr." Padahal Sulaiman tidaklah kafir, hanya syaitan-syaitanlah yang kafir. Ya, karena mengerjakan sihir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi syaitan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Dalil ini menunjukkan bahwa tukang sihir itu kafir. Ikhwafillah rahimani rahimullah. Adapun pendapat yang kedua, disebutkan bahwa tukang sihir, ya, kalau sihirnya ada unsur kekafiran, maka disebut kafir. Namun jika tidak ada unsur kekafiran, maka tidaklah kafir. Karena memang seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, berbagai macam bentuk sarana yang digunakan untuk menyihir orang itu. Maka jika seandainya unsur yang digunakan itu adalah unsur kekafiran, maka dia disebut kafir. Hal ini didasari oleh hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ia tidak membunuh tukang sihir dari budak wanita. Riwayat ini disebutkan oleh Abdul Razak, kemudian Al-Baihaqi, Ibnu Hazm dengan sanad yang sahih. Tidak membunuh tukang sihir di sini menunjukkan tidak kafirnya pelaku sihir itu. Nah, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, karena hukum asalnya adalah Islam seseorang tetap ada. Nah, inilah terkait dengan apakah dia kafir atau tidak. Nah, kemudian apakah memang tukang sihir itu dibunuh? Di sini pembahasan yang kedua. Di dalam pendapat yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini ketika menjelaskan athar, maka dia dibunuh, ya. Namun di dalam bab ini para ulama pun menjelaskan dengan pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Di antaranya adalah Imam Malik, Imam Ahmad menyebutkan bahwa tukang sihir dihukum mati. Imam Malik, Imam Ahmad, tukang sihir mesti dihukum mati. Yang berdasarkan pendapat asar dari Jundub, hadus sahir darbuhu bisaif. Pendapat yang kedua, tidak dibunuh kecuali jika melakukan sihir sampai derajat kekafiran. Ya, tidak dibunuh kecuali melakukan sihir sampai pada derajat kekafiran. Pendapat ini disebutkan oleh Imam Syafi'i, sebagaimana juga oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Jami'. Nah, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran bahwa tukang sihir itu dibunuh secara mutlak, seperti mana Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan di dalam penjelasan ini, dan hadis atau asar yang dinukil oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Nah, maka sekali lagi tukang sihir, ya, qaul yang lebih dekat kepada pendapat yang benar adalah tukang sihir dihukumi kafir, dan itu adalah dosa besar seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan.
Nah, ada beberapa riwayat ikhwafillah yang menjadi dasar pendapat ini atau qaul ini, seperti yang sudah kita bahas di dalam kitab ini, haddus sahir darbuhu bisayf, ya, bahwa hukuman bagi tukang sihir itu adalah dipenggal dengan pedang, dibunuh, ya. Naam. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan dari bajalah hadis yang sudah kita bacakan tadi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mana memerintah untuk membunuh setiap tukang sihir. Itu warid dari Nabi kita, dari Umar radhiyallahu taala an, tentang apa yang harus dilakukan kepada tukang sihir. Naam. Kemudian Al-Hafsah, seperti mana yang dijelaskan dalam athar ini juga, seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam kitabnya ini, bahwa budak itu pun lantas dibunuh karena dia telah menyihir dia. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa inilah penjelasan yang disebut oleh para ulama tentang bab sihir, ya, sehingga memang hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan ini mesti kita jauhi. Maka apa yang harus kita lakukan ikhwafillah, ya, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini, kenapa kita harus berhati-hati, dan apa yang harus kita jaga diri kita sehingga sihir itu dengan segala jenisnya kita terjaga dan terhindar. Naam. Ikhwani wa akhwati fiddin, di dalam pembahasan berikutnya kita ingin menjelaskan tentang cara mengobati atau mengatasi sihir. Artinya ketika ini terkena oleh sihir, karena sihir itu waqi', ya, memang terjadi gitu, sihir itu terjadi, ya, maka ada dua cara yang harus dilakukan untuk mengobati, ya, sihir atau santet atau kena guna-guna ataupun penyebutan yang semisal, karena banyak kali penyebutan itu, ya. Yang pertama adalah dengan membacakan Al-Quran, dibacakan doa atau zikir yang mubah, di mana orang yang kena sihir, kena santet, kena guna-guna, apapun namanya, maka harus dibacakan diruqyah dengan, ya, dengan dalil, dengan Al-Quranul Karim, doa dan zikir. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan, an Auf ibn Malik al-Ashja'i qala kunna narqi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah, ya, kaifa tara fi dhalika. Dari Auf ibn Malik al-Ashja'i berkata, kami melakukan ruqyah di masa jahiliyah, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang kami lakukan? Faqala a'ridu alayya ruqaqum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Kata Nabi SAW, tunjukkan kepadaku apa ruqyah yang kalian lakukan. Artinya apa yang kalian baca ketika kalian meruqyah orang. Kata Nabi SAW, ruqyah boleh saja selama tidak terdapat kesyirikan. Jadi ruqyah yang dibaca selama tidak atau zikir ataupun doa selama tidak di situ ada lafaz-lafaz kesyirikan. Karena hari ini orang meruqyah, maka hati-hati sekali, ya, para masyarakat yang ingin minta diruqyah. Maka peruqyah ini tengok amalannya, jadi tengok akidahnya, jadi tengok bagaimana ibadahnya. Karena banyak orang yang subhanallah katanya tukang ruqyah tapi punya ritual sendiri di kamarnya, atau jam sekian itu terlarang dia berjumpa dengan ini. Bab-bab seperti ini perlu kita cermati. Peruqyah tentulah orang yang ibadahnya betul, kemudian akidahnya betul, ya, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu peruqyah sendiri harus kuat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh para ikhwah yang meruqyah. Kata dia, kalau kami para peruqyah ini mesti memiliki kesungguhan dalam ibadah. Di saat meruqyah ibadahnya lemah, ya,
ngajinya kurang, zikirnya kurang, itu bahkan efeknya akan terasa pada diri mereka, ya, dan kurang berefek kepada ruqyah dan bahkan akan buruk kepada dirinya. Nah, inilah yang dirasakan oleh mereka. Maka sekali lagi, masyarakat yang ingin diruqyah misalnya, atau yang mencari untuk tempat diruqyah karena sesuatu tadi, maka lihat orang yang meruqyah itu, zikir yang dibacanya apa, doa yang dibacanya apa, ya, maka bisa jadi bacaannya tidak jelas walaupun seperti atau kedengarannya itu adalah Al-Quranul Karim. Dari Imran bin Husain, Nabi SAW juga bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit karena hasad, dengki, ain karena sengatan binatang. Jadi kalau panas ruqyah, kalau disengat oleh binatang itu diruqyah. Nah, di sini Nabi menyebutkan, ya, bahwa tidak ada ruqyah kecuali pada dua hal ini. Ain, penyakit oleh dengki, oleh mata, pandangan, hasad. Yang kedua adalah karena sengatan binatang. Nah, kemudian ikhwafillah rahimanihumullah, itu cara yang pertama untuk mengobati dengan ruqyah, doa dan zikir. Nah, lalu kemudian di antara cara yang berikutnya adalah di mana mengobati sihir dengan sihir yang semisal. Hal ini para ulama berselisih pendapat ini tentang mengenai cara kedua ini. Namun yang lebih tepat tidak mengobati sihir dengan sihir, ya. Tapi ya, pendapat ini adalah pendapat Hasan al-Basri dan jadi pendapat yang lain juga dari beberapa ulama seperti Mufti Kerajaan Arab Saudi juga demikian, ya. Di antaranya adalah dalilnya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nusrah faqala huwa min amali asy-syaitan. Nabi SAW pernah ditanya tentang nusrah, itu ada termasuk amalan syaitan. Nah, yang dimaksud dengan nusrah di dalam hadis ini adalah hadis yang nusrah yang terlarang di sini adalah mantra-mantra yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mantra-mantra yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan menggunakan jimat-jimat, termasuk amalan syaitan. Nusrah yang dimaksud bukanlah dengan membacakan surat ta'awudz, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas, ya, dan menggunakan ramuan-ramuan yang mubah. Ikhwafillah, ini yang menjadi pembahasan kita, bahwa sekali lagi sebelum itu semua terkena, maka kita jaga diri kita. Zikir pagi dan sore itu penting, ya. Zikir pagi dan sore itu penting, ta'awuzkan anak-anak kita dengan doa-doa dan zikir. Kita baca Al-Quranul Karim, kita baca zikir-zikir yang bisa menjaga kita, karena sesungguhnya hal yang seperti itu lemah. Tapi ketika kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan lebih kuat, kita akan lebih terjaga, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita, ya, keselamatan dari segala macam bentuk, ya, hal-hal yang kita sebutkan tadi, khususnya masalah sihir ini. Maka di antara, ya, babnya adalah di mana kita memperbanyak ibadah kepada Allah, perkuat ketaatan kita, ya, benteng kita, dan insya Allah dengan sendirinya hal-hal yang seperti itu akan runtuh dan akan kalah, gitu, ya. Tapi ketika kita lemah, ketika kita tidak bersandar kepada Allah dan zikir jarang kita baca, Al-Quran tidak kita baca, maka diri kita akan lemah. Diri kita akan lemah dan sangat mudah untuk diserang oleh hal-hal yang seperti tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi ikhwafillah, dari sini jelas bahwa tukang sihir hukumannya adalah dibunuh, dan karena itu dosa besar. Dan tukang sihir, maka yang paling dekat dia adalah keluar dari agama Islam, karena itu adalah amalan syaitan yang dibantu, ya, oleh syaitan itu sendiri. Maka jaga diri kita dan keluarga kita dengan memagarnya dengan pagaran syariat, itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan yang barusan menjadi ilmu yang bisa kita bawa dan menjadi ilmu yang bisa kita pahami bersama, sehingga kita ini termasuk orang-orang yang az-zakirin Allah katsir wa zakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, ya,
sehingga kita disiapkan Allah pahala yang besar dan ampunan di sisinya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah besok kita akan masuk kepada bab baru tentang jenis-jenis sihir. Jenis-jenis sihir. Jadi sihir itu tidak satu macam. Jadi itu ada beberapa bentuk yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara